Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para asatidz, wabil khusus Ustaz Musyafa dan sedoyo para alim, para kiai yang ada di majelis yang mulia ini, jajaran takmir, para pengurus, para bapak ibu jamaah saudara dan sedoyo yang hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan semua senantiasa mendapatkan nikmat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan istiqomah kita di bulan Ramadan ini, yaitu sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, dan insya Allah ada sedikit kultum yang mudah-mudahan semua amal kita di malam hari ini diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amalan maqbulan indallah, dan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang sehingga saged menangi bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, memang ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Sampai-sampai oleh Allah ini ibadah ini diklaim as-shaumu li. Di dalam satu hadis Rasulullah telah bersabda, hadis qudsi, yang mana Rasulullah menerangkan bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum. Semua amal manusia itu akan jadi milik mereka illa shaum, kecuali puasa. Dan dalam hal ini Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa maksud was-shaumu li, itu apa maksudnya? Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ketika ada seseorang itu punya hakul adami kepada orang lain, misal pernah berriba, pernah zalim, pernah mencaci, pernah mencuri dari harta orang lain, maka besok di hari kiamat amal kebaikan yang dikerjakan itu besok akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, akan diberikan kepada orang yang kita ribai. Kullu bani adam, kullu amali bani adam lahu illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa nggak bisa, mungkin kita pernah sholat gara-gara pernah kita, sholat kita diberikan kepada musuh kita. Kita pernah sedekah, sedekah kita diberikan kepada musuh kita. Tapi kalau illa shaum, puasa tidak bisa. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama itu mengatakan begini, manusia itu pasti akan menghadapi 3 begal. Begal ini bukan masalah begal kriminal, bukan. Begal itu artinya sesuatu yang akan merampas dari kita secara paksa. Dan ulama itu mengatakan manusia akan menghadapi 3 begal. Begal yang pertama itu adalah malakul maut, malaikat maut, atau istilah malaikat Israil. Niku para hadirin para jamaah rahimakumullah, akan memaksa kita mengambil roh kita, mengambil nyawa kita. Mau dan mau, harus mau. Nggak ada istilah malaikat besok saja seminggu lagi ya datang kemari, nggak ada. Itu diistilahkan, itulah yang merampas yang pertama dalam diri kita. Apa itu? Malakul maut, merampas roh kita. Memang hadirin hadirat rahimakumullah,
Setiap orang itu kalau dikabari kematian memang semua itu masya Allah males Pak. Nih, kalau takutnya sih nggak takut, cuma harus berangkat ini. Takut berangkat. Hadirin rahimakumullah. Takutnya kita kepada kematian, malesnya kita berangkat menuju kematian itu sebenarnya sudah dilintas oleh Allah. Dulu ketika Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam, masih belum dikasih ruh. Dan setelah itu roh disuruh masuk ke jasad Nabi Adam. Roh itu males. Kenapa? Karena roh biasa dengan gemerlapnya surga, kemudian disuruh Allah masuk ke jasad Nabi Adam, tentu dia males. Tapi karena itu adalah perintahnya Allah, nggak bisa nolak. Roh masuk ke jasad Nabi Adam dalam kondisi bermalas-malasan, melampaui itu bagus semangat teman. Akhirnya dari Gusti Allah itu didakwakan, wahai roh, sebagaimana kamu masuk ke jasadnya manusia dalam kondisi tidak semangat, bermalas-malasan, maka besok ketika kamu keluar pun juga akan dengan bermalas-malasan. Betulnya ini pun benjing males. Walaupun umur 100 tahun, kan? Tapi tetap minta panjang umur, minta panjang umur. Yakin mati meyakin, tapi berangkat itu harus males, males. Hadirat para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, manusia itu akan menghadapi perampas atau baikal yang kedua itu adalah ahli waris kita. Ahli waris kita akan merampas apa yang dirampas dari kita, harta kita. Ini ketika korban dengan ingin meninggal, ahli waris ini pasti akan merampas harta kita. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, sawah berhektar-hektar, mobil mewah, rumah mewah. Ketika kita sudah meninggal, dirampas sama ahli waris kita. Mau nggak mau harus mau. Jadi nggak ada istilah misalnya, ada orang tua nggak senang sama anak yang ketiga, yang kedua, atau yang keberapa. Kemudian dia bilang, nanti kalau ayah meninggal, anak ini nggak usah dikasih warisan. Nggak bisa. Mau nggak mau harus dirampas, harus dibagikan. Hadirin rahimakumullah. Artinya apa dengan jawab para ulama ini? Artinya ulama dengan ini dianjurkan untuk apa? Untuk menabung, bukan nabung di dunia, tapi nabung di akhirat. Sampai Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya kebanyakan dari kalian itu justru lebih cinta kepada harta ahli waris daripada hartanya sendiri. Sahabat itu dibilangi oleh Rasulullah, wahai sahabat, banyak dari kalian itu lebih senang, lebih cinta, lebih demen dengan hartanya ahli waris daripada harta sendiri. Sahabat miskin, bingung, wahai Rasulullah, ini rumah saya, harta saya, loh sertifikat ini atas nama saya, mobil suratnya atas nama saya, rekening nomor saya, kok bisa dikatakan ahli waris? Maka kemudian Rasulullah menerangkan, maqad qanta wa huwa maluka wa ma akhirta wa huwa malu warisika, al-hadis al-kamal. Ketahuilah para sahabat bahwa harta yang kamu bawa itulah hartamu yang hakiki. Apa itu? Harta yang kita tabungkan, yang kita sedekahkan. Kita ada masjid, kita nabung, ada kaleng berjalan, kita nabung, ada anak yatim, ada fakir miskin, kita sedekah, kita santuni. Itu yang akan menjadi harta kita. Maqad gampang bahwa maluka. Apa yang akan kamu bawa ke akhirat itu adalah hartamu. Wa ma'akhirta dan adamul harta yang kamu tinggal, bahwa malu warisika. Itu harta ahli waris kamu. Kita punya mobil dibawa nggak mati? Enggak, harta waris. Kita punya rumah mewah, dibawa nggak mati? Enggak, itu harta waris. Kita punya rekening miliar-miliaran, dibawa nggak mati? Enggak. Berarti harta ahli waris. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya Rasulullah itu
pernah menceritakan ada seseorang di alam kubur, di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat yang seharusnya dia itu minta keringanan dengan menampilkan amal kebaikannya, ya kan? Kan ada orang itu didatangi oleh malaikat, malaikatnya berkata, saya diperintah Allah memukul kamu 100 kali. Malaikat saya ini ahli sholat, dikurangi 10. Saya ahli puasa, dikurangi 10, terus dikurangi. Tinggal satu, akhirnya malaikat nggak bisa ditawar. Tapi ini cerita lain, bukan cerita yang saya maksud. Akhirnya tinggal satu nggak bisa ditawar, dipukul sama malaikat. Dan kemudian dia bertanya setelah dikembalikan, 5 jam tumuni, malaikat, kenapa sih panjenenganku maksamu kulo? Ditawar dengan kebaikan-kebaikan, tinggal satu nggak bisa ditawar. 5 jam tumuni, kenapa sih panjenenganku maksa kulo? Ternyata jawaban malaikat ini, karena jenengan ini pernah sholat asar tanpa berwudu. Sholat asar tapi wudu ini kurang sempurna. Dan ini para hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Makanya kita harus hati-hati dengan sesuci kita, sempurnakan sesuci itu. Rasulullah bersabda, la sholat liman la wudu'a. Tidak akan ada sholat yang diterima kalau sholat itu tidak disertai dengan sesuci yang sempurna. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, kembali lagi terjadi ceritanya Rasulullah ini. Rasulullah itu menceritakan ada seorang di alam kubur ditanya malaikat, bukannya dia nampilkan kebaikannya enggak, tapi yang ditampilkan itu kok hartanya. Mali, saya punya rumah, saya punya pabrik, saya punya rumah makan, sawah, tambak dan sebagainya. Jadi malaikat apa? Allaka min malika illa ma akalta wa qad afnaita wa ma tasaddaqta wa atqaita. Al-hadis au kama qala. Tuhan, kamu itu sebenarnya enggak punya harta. Yang hektar-hektar itu punya harta kamu, pabrik bukan harta kamu, itu ahli waris. Allaka min malika illa ma akalta. Harta kamu itu adalah harta apa yang kamu makan, dan ternyata ini sudah kamu habiskan, sudah habis. Tapi seandainya wala tasaddaqta waktu kaidah, seandainya dulu kamu sering sedekah, sering berbuat kebaikan, maka kalau kaidah harta itu akan langgeng menjadi tabungan akhirat. Makanya ada seorang ulama itu bilang begini, saya heran kepada Ibnu Adam, kepada manusia. Kenapa di saat dia berlebih-lebihan di dunia, dia tidak berusaha menabung untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan, untuk waktu yang sangat dia membutuhkan. Saya heran lihat manusia itu, kenapa di saat ada kelaparan rezeki, dia tidak berusaha nabung untuk keperluan yang sangat dia butuhkan. Keperluan itu ternyata bukan ketika dia mau sakit, ketika dia di pensiun, bukan. Keperluan yang sangat kita butuhkan adalah saat kita di alam akhirat. Ini dua hadirin para jamaah rahimakumullah. Dua perkara yang akan menjadi merampas dalam diri kita. Maka ini kalau panjenengan kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Sedekahkan harta sebagian daripada harta kita. Kalau kita, maka harta itu akan langgeng sampai besok di hari kiamat, sampai besok di akhirat. Dan kemudian yang ketiga, singkat mawon, begal yang ketiga yang akan merampas dalam diri kita itu adalah musuh-musuh kita. Apa yang dirampas dari kita? Amal kita, pahala kita. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, ada dulu namanya muktis di ummati. Tahu nggak kalian wahai sahabat? Siapa di antara umatku yang paling melarat, yang paling miskin? Rasulullah dijawab sama sahabat. Orang miskin ya orang nggak punya uang, wahai Nabi. Maka jawab Rasulullah, bukan itu. Orang miskin itu di hari kiamat orang yang bawa pahala banyak, pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala baca Quran, silaturahmi. Tapi sayangnya orang itu banyak hakul agami.
pernah zalim kepada si fulan, pernah memukul, pernah mencaci, pernah berhina dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya amalnya diminta oleh musuh-musuhnya. Maka inilah yang disebut begal yang ketiga, yaitu musuh-musuh kita akan merampas besok di hari kiamat, merampas amal kita. Kalau kita tidak berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari perkara-perkara yang zalim. Hadirin hadirat rahimakumullah, namun sameun ingkang saged kawula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di sini wa dunya wal akhirah. Menawi enten lepate kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.